Oke, kita mulai ya. Cerita kali ini kelihatannya kayak dongeng biasa aja ya kan? Ada genom, ada peniup suling, ada kerajaan. Tapi jangan salah, di baliknya ini ada intrik, bahaya, dan kepahlawanan yang nggak kita duga sama sekali. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, semua ini berawal dari satu momen yang kacau balau. Ada teriakan minta tolong, kuda yang ngamuk, dan seorang perempuan muda yang langsung kejebur ke sungai. Dan momen inilah yang bakal menyeret si Gnom baik hati ke dalam konspirasi kerajaan yang super bahaya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gimana ceritanya hari yang adem ayem bisa berubah jadi mimpi buruk? Nah, kisah kita ini dimulai dari Pak Janggut, seorang gnom yang baik hati yang ya cuma pengen nikmatin suasana hutan yang damai. Pak Janggut lagi santai-santai aja, dengerin kicauan burung, suara air sungai, pokoknya tenang banget deh. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul segerombolan bangsawan berkuda. Dari gayanya aja udah kelihatan sombong, dan entah kenapa kedatangan mereka ini bawa firasat yang nggak enak. Tiba-tiba salah satu kudanya kaget, dan seorang perempuan muda langsung jatuh ke sungai. Tanpa pikir panjang, Pak Janggut langsung lompat buat nolongin. Cuma tindakan kebaikan sederhana kan? Tapi justru tindakan inilah yang bakal mengubah nasibnya. Selamanya. Coba deh, perhatiin ekspresi bangsawan yang satu ini. Namanya Alphonse. Kelihatannya sih dia berterima kasih ya. Tapi coba lihat lebih dekat lagi. Senyumnya itu loh sinis banget. Tatapan matanya itu dingin. Seolah-olah dia punya niat lain yang jauh dari kata baik. Nah kan, kebaikan kadang malah dibalas kejahatan. Apalagi di cerita kayak gini. Kita lihat aja gimana rasa terima kasih si Alphonse yang palsu itu langsung berubah jadi pengkhianatan yang kejam. Memangnya Pak Janggut dengar apa sih? Rahasia apa yang begitu penting sampai Alphonse mau memburunya? Saking parnonya, Alphonse yakin banget Pak Janggut udah nguping rencananya. Dan dia langsung kasih perintah ke anak buahnya untuk membungkam Pak Janggut selamanya. Wah, gawat. Pak Janggut udah ke pojok di ujung tebing. Kelihatannya udah nggak ada jalan keluar. Anak buah Alphonse udah teriak-teriak menang. Seolah-olah ini akhir dari cerita Pak Janggut. Eits, tapi jangan pernah remehin kecerdikan seorang nom. Pak Janggut ini otaknya encer. Dia langsung lihat satu-satunya jalan keluar. Sulur tanaman yang menjuntai. Dengan satu lompatan nekat, dia berayun nyebrangin jurang dan para pengejarnya cuma bisa melongo kebingungan. Oke, sekarang Pak Janggut tersesat sendirian pula. Tapi disinilah takdir bekerja. Dia ketemu sama seseorang yang nggak disangka-sangka. Pertemuan inilah yang bakal mengubah arah petualangannya. Nah, siapa nih orang asing misterius ini? Kok bisa muncul pas banget saat pahlawan kita lagi butuh bantuan? Ini kawan atau jangan-jangan musuh baru lagi? Ternyata dia ini Rupi. Seorang seniman keliling yang karismatik banget. Lihat aja, dia bawa seruling, jago akrobat, dan mukanya selalu ceria. Wah, beda banget deh sama bahaya yang barusan dihadapi Pak Janggut. Tapi, di balik penampilannya yang ceria itu, Rupi ternyata punya misi rahasia. Dia bukan cuma seniman biasa loh, dia ini lagi dalam misi penyelamatan. Dia mau menggagalkan pernikahan paksa temannya yang didalangi sama, siapa lagi kalau bukan paman temannya yang jahat. Nah, akhirnya mereka sadar kalau tujuan mereka ini nyambung, sama-sama mau melawan ketidakadilan yang sama. Jadi mereka pun mutusin buat jalan bareng. Tujuannya Kota Elang. Di sanalah pusat dari semua konspirasi yang mau mereka bongkar. Dan ini dia tujuan mereka, Kota Elang. Kelihatan megah ya, tapi juga mengintimidasi. Temboknya yang tinggi dan gerbang yang kokoh itu seolah-olah jadi saksi bisu dari rahasia-rahasia kelam yang ada di dalamnya. Tapi ya gitu, masuk ke kota ini nggak segampang yang dibayangkan. Mereka langsung dicegat sama para penjaga yang mukanya galak-galak dan tatapan mereka itu penuh curiga. Nah, disinilah semuanya jadi satu. Misi Rupi buat ngebongkar konspirasi dan pelarian Pak Janggut dari bahaya, sekarang semuanya ada di depan mereka, di gerbang kota ini. Pas Rupi lagi coba ngerayu para penjaga pakai pesonanya, ternyata dari jauh ada yang ngawasin. Siapa dia? Pangeran Justice, yup, si paman jahat itu sendiri. Dia ngeliatin mereka dengan tatapan yang dingin dan penuh perhitungan. Untungnya, Rupi ini pinter banget ngomong. Pakai pesonanya, dia berhasil yakinin para penjaga kalau mereka ini cuma seniman rendahan yang mau ikut meramaikan pernikahan. Kebohongan yang cerdik, tapi juga bahaya banget.
Akhirnya mereka berhasil masuk. Tapi coba deh, lihat muka Pak Janggut. Dia sadar betul mereka ini baru aja keluar dari kandang macan dan masuk ke sarang singa. Petualangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan Pangeran Justis yang terus-terusan ngawasin mereka, apa bisa seorang genom biasa dan seorang peniup suling keliling ngebongkar konspirasi kerajaan sebesar ini sebelum semuanya terlambat? Nah, jawabannya ada di dalam petualangan mereka di balik tembok kota itu.